tidak takut bahwa karetnya akan tertukar, karena kenapa? Teman-teman bisa lihat seperti yang kertas putih dan berplastik ini adalah penlabelan di mana karet-karet ini tidak akan tertukar, dan kita sudah tahu siapa pemilik dari karet-karet tersebut. Tadi kita mau cerita banyak nih mengenai UPPB Senawar Jaya yang awal mulanya berdiri kapan, terus juga yang menginisiasi juga siapa, itu bagaimana? Bahwa Dinas Perkebunan itu sudah ada wadah dasar hukumnya. Kemudian dari wadah dasar hukum itu kita kembangkan lagi, kita buat SOP untuk bagaimana bokar petani ini dipasarkan dengan cara yang efisien. Artinya kita memangkas rantai dari penjualan. Kemudian tujuannya ketika kita memangkas rantai penjualan, keuntungan di petaninya bisa lebih meningkat. Jadi selama ini yang kita dapati di lapangan itu rantai pemasaran cukup kompleks, mulai dari pengepul desa, dijual lagi ke pengepul kota, di pengepul kota baru dimasukkan lagi ke gudang. Nah ini coba kita cutting, kita potong rantai penjualan ini dari petani, langsung kita fasilitasi dengan wadah UPPB ini. Kemudian kita tawarkan langsung ke supplier-supplier perusahaan karet yang ada di Jambi dan Sumatera Selatan. Mas Hadi, kalau saya boleh tahu nih Mas Hadi, sistem apa sih yang digunakan oleh UPPB Senawar Jaya ini? Sementara hanya memodifikasi sistem pemasaran, rantai pemasaran dari petani ke pabrik. Kemudian di situ juga kita memodifikasi kualitas ya. Artinya yang selama ini kebiasaan masyarakat itu kurang bagus dalam memproduksi bokarnya, kita tentukan standar. Jadi standarnya itu yang pertama, getah itu harus bersih dari pengotor seperti tapal, daun ataupun tanah, ataupun pengotor-pengotor yang tidak diizinkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pembeku yang telah ditentukan pemerintah, yang dianjurkan Dinas Perkebunan, yaitu pembeku yang ber-SMI. Bisa berupa asam semut atau diorap atau asap cair kita sebut. Kemudian yang ketiga, dia berumur lebih dari 7 hari. Getah tidak boleh direndam di dalam air, tetapi kita setelah dicetak kita diamkan, kita angin-anginkan selama 7 hari. Nah itu boleh dijual ke sini dengan harga yang cukup fantastis. Kalau standar harga kita mengikuti SIKOM namanya, SIKOM Community, standar komunitas penjualan di Singapura, itu harga internasional, kemudian nanti dikopi oleh Dinas Perkebunan, kemudian nanti di-share ke petani. Harganya berubah-berubah setiap hari, tapi umumnya antara harga di UPPB dengan harga di tengkulak luar itu selisihnya 1.500 sampai 2.000 per kilo. Nah, jadi di tahun 2019 itu hingga sekarang 2021, petani bagaimana responnya? Dulu awal mula di 2019, tepatnya bulan Agustus, awal Agustus itu kami mulai hanya dengan sekitar 25 anggota petani. Kemudian dari 25 anggota petani itu kami dapat getah sekitar 8 ton saja. Kemudian berjalan 1 tahun kami berkembang menjadi buka 2 lapak waktu itu di Senawar dan di Sukajaya. Kemudian jalan terus sampai sekarang kami sudah buka 4 lapak. Nah, semuanya kita koordinir pemasarannya lewat UPPB Senawar Jaya. Sebelum lelang ini dilaksanakan, kita biasanya melakukan survei antara perusahaan atau supplier perusahaan yang akan beli. Ini di
beberapa waktu lalu dia survei dulu, kemudian dia mengikuti lelang 1 kali. Setelah mengikuti lelang 1 kali, biasanya selanjutnya dia cukup melalui pesan singkat WhatsApp. Teknisnya pagi biasanya kita undang, kemudian siang kita kirimkan foto sampel dari setiap lapak. Kemudian setelah dikirimkan foto sampel, kita tawarkan berapa mereka berani membeli. Ini ada sekitar 11 perusahaan, itu 9 diantaranya ada dari Jambi. Ada juga nih pertanyaan dari kita lihat bahwa getah-getah ini udah di label ya, ada labelingnya, ada nama di dalam plastik itu. Nah, yang dilelang ini per nama punya karet atau keseluruhan? Jadi yang kita lelang adalah semua getah karet yang memenuhi standar. Untuk lelang itu adalah untuk mewakili semua petani yang ikut dalam lelang ini yang memenuhi standar. Jadi standarnya telah ditentukan oleh panitia. Kalau misalkan memenuhi standar, dia akan dibariskan, dikasih label nama-nama satu-satu setiap orang petani. Tujuannya apa? Karena di sini sampai ribuan keping dan pesertanya juga ratusan. Jadi kekhawatiran tertukar, jadi kita kasih label satu persatu, kemudian kita rekap dengan Excel sehingga tidak ada kemungkinan untuk tertukar. Karena nama petani kan ada yang sama, jumlah juga sering ada yang sama. Tapi dengan diregistrasi oleh panitia, maka paling tidak nomor urut pendaftaran itu berbeda. Oke, berarti itu tadi fungsi dari si Korlap ya, koordinasi lapangan untuk mengecek sesuai SOP atau tidak kualitas karetnya itu Mas. Jadwal yang Mas Hadi tadi bicarakan ke saya bahwa penimbangan itu sebulan 2 kali ya, setiap 2 kali di hari Rabu. Nah itu per 1 kali timbang, 1 hari lelang itu berapa ton sih jumlahnya dan juga perputaran uangnya itu bagaimana? Baik, kalau untuk saat ini terakhir itu dalam 1 event lelang omsetnya adalah sekitar 1,3 sampai 1,5 M per 2 minggu. Jadi per 1 bulan itu omset kami kurang lebih 3 miliar. Oh ya Mas, satu lagi pertanyaan ini sebelum kita tutup. Untuk perusahaan yang ikut lelang ini, itu mereka lelangnya bagaimana sih? Mereka melihat atau mereka cuma melihat sampel terus sistem lelangnya hanya lewat WhatsApp group atau bagaimana? Oke, jadi biasanya setiap pengusaha atau perusahaan yang mau ikut lelang ke kita, mereka join dulu ke sini, survei bagaimana kondisi getah di sini. Kemudian selanjutnya nanti biasanya bisa via WhatsApp saja. Berarti lelangnya via WhatsApp ya, via online. Ya. Pemirsa 720 bisa lihat bahwa semakin sore semakin rame di UPBB Senawar Jaya ini. Setiap 2 minggu 1 kali di setiap hari Rabu, para petani mengumpulkan karet-karetnya di sini dan nantinya akan ditimbang, setelah itu dilelang di hari Kamisnya. Bisa kita lihat makin sore makin rame dan makin banyak juga getah karet yang dikumpulkan di sini. Lelang hari ini 30 Juni 2021, pemenang lelang harga tertinggi adalah atas nama Edi Eca dari Palembang dengan harga Rp13.410 per kilogram. Terima kasih. Untuk yang lain, pemenang yang lain, untuk pelelang yang lain akan dicatat oleh panitia di papan belakang saya. Kita lagi melihat sistem ataupun proses pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan namanya di UPBB Senawar Jaya, dan tadi sudah ditentukan juga siapa pemenang lelangnya. Sekarang
sedang ditulis nama-nama pelelang dari perusahaan yang berfungsi. Ya. 12 ya 10. 13 177. 13 4 Swito 12 Di papan 7 ini 12. nama-nama pelelangnya sedang ditulis satu persatu dan nanti yang paling tinggi harga penawarannya akan memenangkan lelang 12, dari 5, karet-karet di 10. UPBB Senawar ini. Jepri 12 6 39. Hah? Terakhir Kusnadi 13 010. Satu jadi makan pempek. 13. Terima kasih. Ah, Gila. Ini keseluruhan nama-nama dari para pelelang dan juga harga penawaran. Nah, untuk pemenang lelangnya atas nama Edi Esha dari Palembang dengan penawaran tertinggi Rp13.410. iya. Nah, kalau ini kertas-kertas dari lelangannya, tawaran-tawaran dari para pelelang nanti dimasukin ke dalam amplop dan langsung dilihatkan secara transparan, dan ini tidak ada unsur kecurangan karena sistemnya pun dilihat secara langsung juga oleh para petani dan para tim yang bekerja di UPBB Senawar Jaya. Ini nama lelang, harga tertinggi, lelang berikutnya, dan hari ini lelangnya hari Rabu tanggal 30 bulan Juni atau bulan 6 2021.